Selamat datang kembali di channel Jago 1. Dunia sepak bola Indonesia baru-baru ini diramaikan dengan kedatangan legenda Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala tim nasional Garuda. Kehadirannya bukan hanya sekadar nama besar, tapi juga membawa harapan baru. Di video ini, Jago 1 akan mengupas perjalanan karir Kluivert, alasan penunjukannya, potensi gaya kepelatihannya, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya bagi masa depan sepak bola Indonesia. Mari kita mulai. Patrick Kluivert lahir di Amsterdam pada 1 Juli 1976, namun memiliki akar kuat dari Suriname. Ayahnya, Kenneth Kluivert, juga seorang pemain sepak bola profesional. Latar belakang multikultural ini mungkin memberinya pemahaman luas tentang mentalitas sepak bola, yang juga mempengaruhi keputusannya melatih Curaçao. Bakatnya terlihat sejak dini, dimulai dari bermain di jalanan hingga bergabung dengan Akademi Muda Ajax pada usia 7 tahun. Didikan di akademi kelas dunia ini menjadi pondasi penting bagi kemampuan teknis dan taktisnya. Debut senior Kluivert di Ajax terjadi pada tahun 1994 saat usianya baru 18 tahun. Ia langsung menjadi pencetak gol terbanyak Ajax dengan 18 gol dalam 25 laga liga, membawa tim menjuarai Eredivisie. Momen ikoniknya adalah saat mencetak gol kemenangan di final Liga Champions UEFA tahun 1995 melawan AC Milan, menjadikannya pencetak gol termuda di final Liga Champions dan memastikan gelar Eropa keempat Ajax. Kesuksesannya berlanjut dengan gelar Eredivisie lainnya, Piala Super UEFA, dan Piala Interkontinental, menunjukkan kontribusi signifikannya bagi dominasi Ajax saat itu. Perjalanan karir global Kluivert membawanya ke berbagai liga top Eropa. Pada tahun 1997, ia pindah ke AC Milan, namun karirnya di Italia tidak secemerlang di Ajax. Setahun kemudian, pada tahun 1998, ia bergabung dengan FC Barcelona. Disinilah ia menikmati 6 tahun sukses, membentuk duet maut dengan Rivaldo, meraih gelar La Liga pada tahun 1999, dan mencetak total 122 gol. Menjelang akhir karirnya, ia sempat bermain untuk Newcastle United, Valencia, PSV Eindhoven, dan Lille sebelum pensiun pada tahun 2008. Pengalaman beragam ini memperkaya pemahamannya tentang sepak bola. Sebagai pemain, Patrick Kluivert meraih berbagai prestasi gemilang. Ia memenangkan beberapa gelar Eredivisie bersama Ajax, 1 gelar La Liga bersama Barcelona, dan 1 gelar Eredivisie lagi bersama PSV Eindhoven. Ia juga menjadi top skor Eredivisie musim 1994 dan 95. Di level internasional, Kluivert membela timnas Belanda dari tahun 1994 hingga 2004, mencetak 40 gol dalam 79 penampilan, dan menjadi top skor bersama Euro tahun 2000. Ia berpartisipasi di Piala Dunia FIFA 1998 dan 3 kejuaraan Eropa. Puncaknya, pada tahun 2004, ia masuk daftar FIFA 100, pengakuan atas status legendanya oleh Pele. Setelah pensiun, Kluivert memulai karir kepelatihannya sebagai asisten di AZ Alkmaar dari tahun 2008 sampai 2009, NEC Nijmegen dari tahun 2010 sampai 2011, dan Brisbane Roar di Australia pada tahun 2010. Ia kemudian melatih tim Jong Twente di U21 dari tahun 2011 hingga 2013, membawa mereka meraih gelar Liga Cadangan Belanda. Pengalaman berharga lainnya adalah menjadi asisten pelatih timnas Belanda di bawah Louis van Gaal dari tahun 2012 sampai 2014, yang meraih peringkat ketiga di Piala Dunia FIFA 2014. Kluivert menjabat sebagai pelatih kepala timnas Curaçao dari tahun 2015 sampai 2016, meraih beberapa keberhasilan. Ia juga pernah menjadi direktur olahraga Paris Saint-Germain dari tahun 2016 sampai 2017. Direktur Akademi FC Barcelona dari tahun 2019 sampai 2021, dan latih Ajax U19 pada tahun 2016. Pengalaman lain termasuk menjadi asisten pelatih Kamerun dari tahun 2018 sampai 2019 dan latih klub Turki Adana Demirspor pada tahun 2023 sebelum ke Indonesia. Mengenai gaya kepelatihannya, Kluivert mengagumi filosofi total football Belanda tetapi fleksibel menyesuaikan taktik dengan pemain. Ia cenderung menyukai permainan menyerang, penguasaan bola, dan dikenal memiliki gaya komunikasi yang singkat, cerdas, serta percaya diri. Sebelum kedatangan Kluivert, timnas Indonesia berada di peringkat 127 dunia dengan performa yang tidak konsisten. PSSI memiliki target ambisius untuk lolos ke Piala Dunia FIFA 2026.
Penunjukan Kluivert didasari beberapa alasan strategis. Reputasinya sebagai legenda diharapkan membawa prestise, menarik minat pemain dan sponsor, serta meningkatkan profil sepak bola Indonesia. PSSI berharap pengalamannya, terutama saat bekerja dengan Louis van Gaal, dapat meningkatkan kualitas taktis dan mental pemain. Selain itu, penunjukan Kluivert memiliki daya tarik komersial untuk meningkatkan branding internasional timnas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga meyakini Kluivert akan lebih natural bagi tim, mengingat adanya pemain berlatar belakang Belanda di skuad. Kehadiran asisten pelatih asal Belanda diharapkan mempermudah komunikasi dan pemahaman budaya. Kluivert mengagumi filosofi total football, namun akan beradaptasi dengan kualitas pemain Indonesia, mengindikasikan pendekatan yang dinamis. Preferensinya pada sepak bola menyerang, penguasaan bola, dan pengalaman dengan formasi 4-3-3 mungkin akan diterapkan, namun implementasinya bergantung pada penilaian skuad dan lawan. Ia menekankan pemahaman peran pemain dan fleksibilitas taktis. Pemanggilan 27 pemain sementara untuk kualifikasi Piala Dunia Maret 2025 menjadi petunjuk awal arahannya. Dalam membangun hubungan dengan pemain, Kluivert dibantu asisten pelatih Belanda, Alex Pastoor dan Danny Lenzak, untuk memfasilitasi komunikasi, terutama dengan pemain berlatar belakang Belanda. Gaya komunikasinya yang langsung dan percaya diri diharapkan efektif. Rekam jejaknya dalam pengembangan pemain muda dan niatnya untuk fokus pada talenta muda sangat penting untuk jangka panjang. Pemilihan pemain dari Liga 1 lokal menunjukkan kesediaannya menilai bakat domestik demi meningkatkan level permainan tim secara keseluruhan. Sebagai pelatih yang karirnya dominan di Eropa, Kluivert perlu beradaptasi dengan budaya sepak bola Indonesia dan Asia Tenggara, termasuk mentalitas pemain dan ekspektasi penggemar. Meskipun beberapa pemain berlatar belakang Belanda bisa membantu, adaptasi budaya tetap menjadi tantangan. Keterbatasan infrastruktur dan kualitas liga domestik dibandingkan standar Eropa juga bisa menjadi kendala. Tekanan untuk meraih hasil, terutama target lolos Piala Dunia, sangat tinggi. Reaksi awal penggemar yang terbagi atas pemecatan pelatih sebelumnya juga menjadi tantangan. Kluivert perlu memenangkan hati mereka melalui hasil positif. Menilai kesesuaian gaya kepelatihannya saat ini masih terlalu dini, namun penekanannya pada permainan menyerang bisa cocok jika pemain memiliki skill teknis yang mendukung. Hingga April 2025, Kluivert telah memimpin Indonesia dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia, pertama mengalami kekalahan 5-1 dari Australia, dan selanjutnya menang 1-0 atas Bahrain. Hasil awal ini menunjukkan tantangan sekaligus potensi. Ia melakukan beberapa perubahan dalam susunan pemain, yang mendapat respons positif dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, karena dinilai seimbang. Tujuan jangka panjangnya adalah meningkatkan peringkat FIFA dan peluang lolos ke turnamen besar. Kontraknya berlaku hingga 31 Desember 2027 dengan opsi perpanjangan. Meskipun masa jabatan singkatnya di Adana Demirspor menimbulkan kekhawatiran, kesuksesannya bersama Curaçao menunjukkan potensinya di negara sepak bola berkembang. Kluivert menyatakan antusiasmenya untuk membawa kesuksesan bagi Indonesia, menekankan semangat sepak bola di negara ini dan preferensinya pada gaya main menyerang. Reaksi penggemar beragam, antara harapan dan skeptisisme. PSSI berharap latar belakang Belanda Kluivert dan asistennya dapat mengatasi tantangan komunikasi yang sempat menjadi isu dengan pelatih sebelumnya. Kedatangan Patrick Kluivert membawa harapan besar. Dengan pengalaman bermain dan melatih di level tinggi, ia diharapkan membawa perubahan positif. Meski tantangannya tidak kecil, potensinya untuk mengangkat performa timnas sangat besar. Mari kita nantikan kiprah legenda ini memimpin Garuda. Terima kasih sudah menonton video ini di channel Jago 1. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.